Siapa sangka, pekerjaan sebagai perawat bisa membuat hati hancur berkeping-keping, dan membawa seseorang menemukan rahasia yang mengubah hidupnya selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat cerita penuh rasa, kembali lagi di channel ini, tempat kisah nyata dan fiksi hidup berdampingan dalam emosi yang membuncah. Kalau kamu suka cerita-cerita viral yang menguras air mata dan mengguncang hati, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, dan bantu kami untuk terus berbagi kisah menyentuh lainnya. Namaku Arman. Usia 27 tahun. Lulusan keperawatan yang sudah 3 tahun menganggur tak tentu arah. Di tengah gelar sarjana yang membanggakan dan keahlian medis yang seharusnya dibutuhkan banyak orang, aku justru hanya bisa menjadi tenaga serabutan. Mulai dari jaga apotek, admin klinik, sampai jualan jus di pinggir jalan. Hidup di kampung tak memberiku banyak pilihan. Ditambah beban ekonomi keluarga yang menumpuk. Adikku harus kuliah, bapak sakit-sakitan, dan ibuku hanya pedagang sayur. Aku adalah harapan, tapi aku sendiri hidup dalam keputusasaan. Sore itu, di sebuah warung kopi kecil dekat terminal, temanku, Tegar, duduk di depanku sambil memegang ponselnya. Dia adalah senior satu kampus yang sekarang bekerja di agensi penyalur tenaga kerja ke luar negeri, khususnya untuk perawat lansia dan pasien pribadi. Men, aku ada tawaran buat kamu. Tapi jangan langsung nolak, ya? Suaranya serius. Aku mendongak, menatapnya dengan alis terangkat. Tawaran apaan? Rawat seorang janda di Hong Kong. Lumpuh total. Cuma kamu dan dia di rumahnya. 3 bulan. Dibayar 200 juta. Aku tertawa kecil. Ngaco kamu, Tek. Serius. Dia mengangguk pelan. Ini tawaran dari keluarga langsung. Nggak lewat agensi. Gajinya utuh. Tiket PP, tempat tinggal, makan semua ditanggung. Kamu cuma fokus rawat dia. Aku mendadak diam. Otakku langsung menghitung dalam kepala. 200 juta? Itu cukup untuk membayar utang orang tuaku yang hampir dililit rentenir. Cukup untuk adikku kuliah tanpa harus jadi buruh bangunan. Dan cukup untuk membuatku bernapas lega. Meski sebentar. Kenapa bisa segede itu? Teh? Gajinya? Tanyaku curiga. Tegar menggigit bibir bawahnya. Karena perawat-perawat sebelumnya selalu resign. Ada yang cuma 2 minggu. Ada yang bahkan kabur tengah malam. Serem amat. Dia keras ya? Bukan dia itu aneh, men. Tegar menunduk sebentar. Kadang ngomong sendiri, marah tiba-tiba, terus pernah juga ada yang bilang dia suka mimpi sambil teriak-teriak. Aku mulai ragu. Tapi mata ibuku yang sembab, adikku yang tiap malam belajar di bawah cahaya redup karena listrik sering mati, dan suara batuk bapak yang makin berat, semuanya terbayang jelas di kepalaku. Aku menarik napas panjang, menatap Tegar lekat-lekat, dan berkata pelan, aku ambil. 2 minggu kemudian, aku sudah ada di Bandara Soekarno-Hatta dengan koper kecil dan hati campur aduk. Rasanya seperti dijatuhkan dari tebing, antara takut, bingung, dan berharap bisa terbang. Selama penerbangan 5 jam ke Hong Kong, aku hanya berdoa dalam hati, memohon pada Tuhan agar langkahku ini bukan jalan menuju kehancuran. Sesampainya di sana, aku dijemput oleh seorang pria tua berjas hitam, sopir pribadi yang memperkenalkan diri dengan bahasa Inggris patah-patah. You, Mr. Arman? Follow me, please. Kami naik mobil hitam besar, melaju pelan menembus jalanan Hong Kong yang penuh gedung pencakar langit. Aku terpukau melihat kota yang rapi, modern, dan dingin. Tapi perasaanku tetap tak tenang. Mobil itu berhenti di sebuah kawasan perumahan elit. Rumah-rumahnya besar, tenang, dan tertutup rapat. Rumah tujuan kami bernuansa klasik Eropa, 2 lantai, berwarna krem pucat dengan jendela-jendela besar yang semuanya tertutup rapat oleh tirai hitam tebal. Bahkan dari luar, rumah itu sudah seperti menyimpan rahasia gelap. Saat pintu terbuka, aroma wangi ruangan yang steril langsung menyambutku, seperti rumah sakit, tapi lebih sepi, lebih dingin. Seorang wanita tua duduk di kursi roda di tengah ruang tamu. Dia mengenakan gaun panjang berwarna merah marun, rambutnya panjang beruban, kulitnya putih pucat seperti porselen. Dia menatapku tanpa senyum, tanpa sapa. Oh, diam. Mengerikan. Itu Nyonya Meilin, bisik sopir itu sebelum pergi meninggalkanku. Aku berdiri gugup, menunduk sopan. Saya Arman,
perawat baru Anda. Dia hanya menjawab pelan, aku tidak suka orang yang banyak bertanya. Rawat aku, jangan ganggu hidupku. Jangan sentuh barang-barang di rumah ini tanpa izin. Dan yang paling penting, dia mendekat dengan kursi rodanya, lalu menatap mataku tajam. Jangan tanya, kenapa aku seperti ini? Aku tercekat. Ada sesuatu di matanya yang membuat bulu kuduku berdiri. Bukan hanya kesedihan, tapi seolah ada dendam. Hari itu aku mulai hidup di rumah itu. Rumah besar, senyap, dan aneh. Tak ada asisten rumah tangga. Semua dikerjakan sendiri. Nying. Meilin hanya makan sup, bubur, dan teh herbal. Setiap pagi, aku harus memandikannya, mengganti pakaiannya, memakaikan lotion khusus di kakinya yang lumpuh, dan mengatur jadwal minum obatnya. Tapi tak pernah sekalipun dia minta diantar keluar rumah. Bahkan membuka tirai jendela pun dilarangnya. Yang paling aneh, setiap malam, saat jam menunjukkan pukul 1 dini hari, aku mendengar suara tangis lirih dari lantai atas. Tangisan wanita. Pelan, tapi terus-menerus seperti doa yang disesalkan. Tapi di rumah itu, hanya kami berdua. Satu malam, aku memberanikan diri bertanya, "Nyonya, apakah Anda baik-baik saja semalam?" Saya dengar seperti suara orang menangis. Dia tak menatapku, tapi menjawab datar, "Itu, aku. Tapi bukan aku." Kalimat itu membuat malam-malamku makin panjang. Aku mulai sadar, pekerjaan ini bukan hanya tentang mengurus tubuh lumpuh, tapi juga jiwa yang patah. Dan yang lebih menakutkan lagi, aku merasa mulai masuk ke dalam dunia yang bukan hanya milik manusia biasa. Dan ini baru permulaan. Hari-hariku di rumah besar itu mulai terasa seperti berada di dimensi lain. Hari-hari terasa panjang, malam-malam terasa lebih lama. Tak ada suara televisi, tak ada lagu, tak ada ketukan pintu. Bahkan suara kendaraan di luar pun tak pernah terdengar. Seakan rumah itu berada di tengah kehampaan. Yang terdengar hanya detak jam tua di ruang tengah, dan suara roda kursi nyonya Meilin saat dia bergerak pelan dari kamar ke ruang tamu. Nying. Meilin adalah sosok wanita yang sulit ditebak. Setiap pagi dia sudah duduk di dekat jendela, meski tirainya tetap tertutup rapat. Tangannya selalu memegang segelas teh panas yang aromanya khas, seperti campuran herbal Cina kuno. Kadang dia memejamkan mata cukup lama, kadang menatap dinding tanpa berkedip. "Jangan buka tirai rumah ini," ucapnya suatu pagi saat aku mencoba sedikit mengangkat tirai agar cahaya matahari masuk. Cahaya terlalu menyilaukan untuk masa lalu yang gelap. Lanjutnya, tanpa memandangku. Aku hanya bisa mengangguk dan menunduk. Entah mengapa, aku tak bisa membantah wanita itu. Suaranya tak keras, tapi punya kuasa. Sorot matanya selalu mengandung perintah. Aku mulai mengenal rutinitasnya. Sarapan pukul 8 pagi, bubur putih hangat dan teh herbal. Pukul 10, dia ingin dipijat bagian punggung dan kaki walau ia tak bisa merasakannya. Katanya, itu bagian dari kebiasaan yang tak bisa dia tinggalkan. Siang hari dia duduk diam di perpustakaan kecil di lantai bawah, menatap rak buku, tanpa membaca satupun. Malam hari, dia akan kembali ke kamar, dan pintu dikunci rapat. Yang membuatku heran, rumah sebesar itu hanya ditinggali satu orang lumpuh dan seorang perawat. Tak ada satupun asisten rumah tangga. Katanya, semua pekerjaan bisa ia delegasikan pada satu orang. Dan aku adalah orang itu. Hari demi hari berlalu. Aku mulai merasa bahwa tugas merawat nyonya Meilin tidaklah terlalu berat. Ia tidak banyak bicara, tidak rewel, dan tidak banyak minta ini itu. Tapi justru itu yang membuat pikiranku lelah. Karena diamnya bukanlah ketenangan, melainkan misteri. Pernah suatu malam aku mendengar suara gamelan lembut dari lantai atas. Samar, seperti dari radio tua. Tapi begitu aku keluar kamar dan naik beberapa anak tangga untuk memastikan, suara itu hilang seperti ditelan tembok. Ketika aku menanyakannya keesokan pagi, ia hanya menjawab, "Rumah ini menyimpan banyak kenangan. Kadang, mereka memutar ulang sendiri." Aku tertegun. Lalu ia menatapku dengan sangat dalam, sebelum akhirnya berkata, "Kalau kau ingin bertahan, jangan mencari apa yang tak perlu ditemukan." Seketika tubuhku menggigil. Ada sesuatu di balik semua ini. Sesuatu yang seolah menarikku untuk menggali, tapi di sisi lain,
menakutkan untuk disingkap. Suatu sore, saat ia tidur lebih awal, aku membersihkan perpustakaan kecil di lantai bawah. Di sana aku menemukan beberapa foto tua dalam bingkai kayu yang mulai berdebu. Salah satu foto menarik perhatianku. Seorang wanita muda yang sangat mirip Nyonya Mei Lin saat ini, tersenyum lebar dengan seorang pria Indonesia. Kulit sawo matang, rambut hitam lebat, dan senyum hangat. Ada tulisan kecil di sudut bawah, Mei Lin E Jun Ma Chao, 1998. Jun? Nama itu langsung menempel di ingatanku. Beberapa hari lalu, Nyonya Mei Lin sempat salah memanggilku dengan nama itu. Jun, bisa bantu aku ambilkan selimut? Katanya, sebelum buru-buru meralat dan kembali diam. Siapa Jun? Suaminya? Kekasihnya? Dan mengapa fotonya masih ada di sini jika pria itu adalah seseorang yang menyakitinya? Aku ingin tahu. Tapi aku tahu, aku tak boleh bertanya. Malamnya, saat sedang membantunya menyisir rambut, ia tiba-tiba bertanya, Arman, kamu masih punya ibu? Aku mengangguk. Masih, Nyonya. Di kampung. Saya tinggal bersama ibu dan adik. Ayah saya sudah meninggal. Bagus, katanya singkat. Jagalah ibumu. Jangan tinggalkan dia saat dia mulai lemah. Jangan buat dia merasa tidak diinginkan. Aku hanya diam. Tapi aku bisa mendengar suaranya sedikit bergetar. Tangannya yang biasanya tenang mulai gemetar. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya ia maksud. Tapi setiap kalimatnya seperti punya lapisan makna yang dalam dan menyakitkan. Di minggu kedua, aku mulai bermimpi hal-hal aneh. Mimpi yang terasa nyata. Aku berada di rumah yang sama, tapi penuh cermin pecah. Di depan cermin itu, aku melihat seorang wanita muda menangis sambil memanggil nama Jun. Jun, kenapa kamu hianati aku? Lalu ia jatuh dari tangga, dengan teriakan yang menyayat telinga. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jam menunjukkan pukul 2 dini hari. Lalu suara itu datang lagi, tangisan lirih dari lantai atas. Aku menahan napas. Kukunci pintu kamar, tapi telinga ini tak bisa menutup. Suaranya terlalu nyata untuk disebut ilusi. Esok paginya, aku menemani Nyonya Mei Lin sarapan. Tanganku gemetar saat menuangkan teh ke cangkirnya. Ada apa, Arman? Tanyanya tanpa menoleh. Saya mimpi aneh. Seorang wanita jatuh dari tangga. Dia memanggil nama Jun. Dan, saya dengar suara tangisan dari atas lagi. Dia diam lama. Sangat lama. Hingga akhirnya ia berkata pelan, rumah ini pernah menyaksikan pengkhianatan paling menyakitkan dalam hidupku. Jadi jangan heran jika malam-malamnya masih menyimpan tangis yang belum sempat reda. Aku menunduk. Tak sanggup berkata apa-apa. Sejak malam itu, aku mulai menyadari satu hal. Pekerjaan ini tidak hanya soal merawat tubuh, tapi juga menjaga luka yang tidak kelihatan. Luka yang tak bisa disembuhkan oleh obat manapun. Luka yang tak bisa dibalut kapas atau ditenangkan dengan kata-kata. Nying. Mei Lin bukan hanya wanita lumpuh. Ia adalah seseorang yang hidup bersama bayang-bayang masa lalu yang menggerogoti jiwanya setiap hari. Dan aku mulai merasa bukan hanya sekadar perawat, tapi satu-satunya saksi hidup dari kepingan luka yang belum selesai dikisahkan. Sudah hampir 1 bulan aku tinggal di rumah itu. Rutinitas berjalan seperti biasa, tapi batinku semakin tidak tenang. Ada semacam beban tak kasat mata yang selalu menggelayut di udara setiap kali aku melewati lorong rumah, seolah dinding-dindingnya mengintip setiap langkahku. Tak jarang aku merasa seperti sedang diawasi, bahkan saat Nyonya Mei Lin tertidur sekalipun. Setiap malam, suara tangisan dari lantai atas masih terdengar. Kadang lirih, kadang jelas. Seperti seseorang sedang menjerit dari dalam mimpinya yang menyakitkan. Tapi tidak ada siapa-siapa di lantai atas. Ruangan itu selalu gelap, pintunya terkunci, dan kuncinya entah ada di mana. Rasa penasaranku makin membuncah. Aku merasa seperti sedang hidup dalam sebuah teka-teki besar yang hanya menunggu satu bagian kecil untuk terbuka. Lalu semuanya akan runtuh. Suatu siang, saat aku membersihkan kamar Nyonya Mei Lin seperti biasa, aku mendapati tempat tidurnya sedikit bergeser karena roda kursi dorongku tersangkut. Saat aku mencoba merapikannya kembali, tanpa sengaja mataku menangkap ujung kertas yang menyembul dari bawah kasur. Aku menunduk, menarik kertas itu perlahan.
Bukan satu atau dua lembar, tapi sebuah buku catatan kecil, berdebu dan sudah mulai kusam. Sampulnya polos, berwarna hitam kelam, dan bagian pinggirnya sobek seperti pernah terendam air. Aku ragu, menoleh ke pintu. Nying. Mei Lin sedang duduk di perpustakaan, jaraknya cukup jauh. Rasa bersalah mulai menggigit, tapi rasa ingin tahu lebih kuat. Aku membuka halaman pertama. Tulisan tangan halus, miring ke kiri. Bahasa Indonesia campur Mandarin. Aku mencintai Jun seperti napas. Tapi cinta itu kini menjelma pisau yang menancap di punggungku. Aku tertegun. Kujilat bibir bawahku yang mulai kering. Jemariku gemetar saat membuka lembar berikutnya. Kami menikah diam-diam di Makau. Aku tahu keluargaku tidak akan menyetujui. Seorang pria Indonesia, miskin, bukan dari kalangan bisnis seperti yang mereka inginkan. Tapi aku tak peduli. Jun membuatku merasa cukup. Hingga satu malam dia pulang larut, membawa aroma parfum wanita lain. Dan dunia yang kubangun runtuh tanpa suara. Paragraf demi paragraf menghantam perasaanku. Ini bukan sekadar tulisan biasa. Ini jeritan hati seseorang yang tersakiti dalam diam. Aku mulai mengerti mengapa Nyonya Mei Lin seperti tembok beku. Di balik semua kesendiriannya, ada luka yang belum pernah sembuh. Halaman terakhir membuatku terdiam lebih lama. Saat aku tahu dia menghamili wanita lain di negaranya, aku mendorongnya keluar dari rumah. Tapi dia marah. Kami bertengkar. Tangga itu menjadi saksi saat tubuhku terguling, dan saat semua masa depanku ikut mati. Keluargaku membenciku karena aib ini. Dan Jun, dia tak pernah kembali. Tanganku menutup buku itu dengan gemetar. Keringat dingin mengucur dari pelipis. Nafasku terengah. Seperti habis dikejar oleh bayangan gelap dari masa lalu yang bukan milikku, tapi kini menghantui pikiranku. Aku menatap tempat tidur itu. Aku berdiri di ruangan ini sebagai perawat, tapi setelah membaca buku harian itu, aku merasa seperti penyelam yang baru saja menemukan bangkai kapal karam penuh rahasia. Bukan cuma tubuh Nyonya Mei Lin yang lumpuh. Hatinya pun sudah lama mati, terkubur oleh pengkhianatan dan dikhianati oleh cinta yang ia percaya mati-matian. Sore itu, saat dia tertidur di kursi rodanya, aku kembali ke perpustakaan. Kali ini, aku lebih teliti. Aku mencari lagi foto yang kulihat minggu lalu. Foto dia dan seorang pria Indonesia, Jun. Tapi, foto itu sudah tidak ada di rak. Aku memeriksa setiap bingkai. Kosong. Aku mencari di laci-laci kecil, bahkan membuka album-album yang ada di rak bawah. Tapi semuanya hanya foto keluarga saat kecil, atau saat wisuda di Beijing. Tak ada satupun foto pria itu. Apa mungkin dia tahu aku melihatnya? Atau, dia menyembunyikannya karena tak ingin mengingat? Aku duduk di lantai, menatap tumpukan foto dan album berserakan di sekitarku. Lalu, mataku tertuju pada sebuah amplop besar berwarna coklat, tersembunyi di balik rak buku bagian bawah yang nyaris menyentuh lantai. Tertulis tangan, "Jangan buka ini, kecuali kamu sudah tahu apa yang sebenarnya terjadi." Amplop itu terkunci dengan stiker lilin merah. Aku tidak berani membukanya. Ada rasa takut yang menahanku. Takut bahwa jika aku membuka itu, tak ada jalan kembali. Bahwa aku akan benar-benar terseret ke dalam dunia yang bukan untukku. Keesokan harinya, saat sedang menyisir rambutnya seperti biasa, Nyonya Mei Lin tiba-tiba berkata lirih, "Kamu tahu aku dulu sangat cantik. Banyak pria kaya yang ingin menikahiku. Tapi aku justru jatuh cinta pada orang yang hanya bisa memberiku janji dan bencana." Aku menelan ludah. Tidak berani menyahut. Tapi tanganku berhenti bergerak. "Kenapa kamu diam?" tanyanya datar, tanpa menoleh. Saya mendengar sesuatu dari buku di perpustakaan. "Nyonya," kataku lirih. Dia tertawa kecil. Suara tawa yang kering, penuh getir. "Akhirnya kau temukan, ya? Buku hitam itu." Aku terdiam. Dia tahu. Dia menatap ke depan, jauh menembus ruang tamu. Tak ada yang bisa menyelamatkan wanita seperti aku dari cinta. Dan tak ada yang bisa menyelamatkan cinta dari pengkhianatan. Suaranya pecah di ujung kalimat itu. Kemudian dia berkata, "Kalau kamu ingin pergi dari rumah ini sekarang, aku tidak akan menyalahkanmu." Aku menunduk. "Tidak, Nyonya. Saya di sini bukan cuma karena pekerjaan."
Dia membalikkan badannya perlahan. Menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Kalau begitu, bersiaplah. Karena yang akan kamu temukan setelah ini, lebih sakit dari semua yang pernah kamu baca. Dan sejak saat itu, aku tahu, cerita ini belum selesai. Bahkan baru saja dimulai. Hari itu langit mendung sejak pagi. Awan kelabu menggantung berat di atas rumah besar itu, seolah menyimpan petir yang enggan turun. Udara menjadi dingin, dan suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara musik, tidak ada suara roda kursi dari kamar Nyonya Mei Lin. Hanya detak jam tua dan gemuruh angin yang sesekali menggetarkan jendela tertutup tirai. Aku menyiapkan teh hangat seperti biasa, membawanya ke ruang tengah, berharap Nyonya Mei Lin akan muncul dari kamarnya seperti biasa. Tapi setengah jam berlalu, tak ada tanda-tanda. Aku mengetuk pelan pintu kamarnya. Nyonya, ini saya, Arman, saya bawakan teh. Tak ada jawaban. Aku ketuk lagi, lebih keras, dan mendorong pintunya perlahan. Terkunci. Tapi aku tahu, dia tidak pernah mengunci kamar siang hari. Aku panik, mengambil kunci duplikat yang biasa kugunakan untuk keperluan darurat dan membuka pintu itu perlahan. Mataku langsung tertuju pada kursi rodanya yang kosong. Jendela terbuka. Tirainya tersibak, membiarkan angin masuk dan membuat kertas-kertas di meja kerja beterbangan. Dan di luar, di taman belakang, aku melihat sosoknya. Nyeng. Mei Lin duduk di bangku taman, basah kuyup oleh hujan yang mulai turun deras. Gaun putih panjang yang dikenakannya menempel erat di tubuhnya. Rambutnya terurai, wajahnya mendongak ke langit seolah memohon agar petir menghantamnya saat itu juga. Aku segera berlari keluar, tanpa payung, tanpa alas kaki. Nyonya. Apa yang Anda lakukan? Ini berbahaya, teriakku, berusaha mendorong kursi roda agar kembali masuk ke rumah. Tapi tangannya menahan. Wajahnya menatapku tajam. Air hujan menyamarkan air mata yang jatuh bersamaan. Biarkan aku di sini, Arman. Untuk sekali saja, biarkan aku merasakan hujan ini. Aku sudah terlalu lama menutup semuanya, termasuk hatiku sendiri. Aku terdiam. Dia memandang langit lagi. Tahukah kamu, dulu aku suka hujan. Saat aku dan Jun masih tinggal di Makau, kami sering menari di bawah hujan seperti anak kecil. Tapi setelah pengkhianatan itu, aku membenci hujan. Karena hari itu, saat tubuhku terlempar dari tangga, hujan sedang turun deras. Aku duduk di sebelahnya, membiarkan hujan membasahi tubuhku juga. Tak sanggup lagi berlindung dari perasaan-perasaannya. Aku ingin cerita padamu malam ini, Arman. Karena kamu sudah masuk terlalu dalam. Dan aku tidak bisa membiarkanmu keluar tanpa tahu semuanya. Malam itu, di ruang tengah, dengan tubuh dibalut selimut hangat dan teh yang mengepul, dia mulai membuka seluruh kisahnya. Tak ada kebohongan, tak ada sensor. Hanya suara hati yang jujur, dan luka yang belum pernah ditunjukkan pada siapapun. Jun adalah pria Indonesia yang bekerja sebagai koki di restoran keluarga kami. Aku jatuh cinta pada senyumnya, pada ketulusannya. Ayahku menolak mentah-mentah. Tapi aku melawan. Kami menikah diam-diam di Makau. 1 tahun kemudian, aku hamil. Aku menatapnya dengan mata terbuka lebar. Anda punya anak? Dia mengangguk pelan. Pernah. Tapi, anak itu tak pernah lahir. Suaranya mulai bergetar. Matanya berkaca-kaca. Jun mulai berubah sejak aku hamil. Dia sering pulang malam, banyak alasan, dan suatu hari, aku menemukan pesan di ponselnya. Wanita lain. Dari Indonesia. Katanya mereka sudah lama menjalin hubungan. Wanita itu juga sedang hamil. Tangannya mengepal. Aku gila saat itu. Dunia yang kubangun dengan cinta berubah jadi jurang. Kami bertengkar hebat. Aku berteriak, menangis, memukulnya dengan semua tenaga yang kupunya. Tapi Jun, dia mendorongku. Tidak kuat. Mungkin juga tidak sengaja. Tapi aku jatuh. Dari tangga. Dan bayi itu, ikut mati bersamaku. Aku menahan napas. Dadaku sesak. Tidak tahu harus merasa marah atau iba. Setelah itu, aku lumpuh. Jun kabur. Keluargaku mengucilkanku karena mempermalukan nama baik.
Aku dijadikan aib. Rumah ini, satu-satunya tempat yang bisa kutinggali, karena semua harta sudah dibekukan. Aku tinggal sendiri di sini. Menunggu mati, tapi tak juga dijemput. Suasana hening. Suara hujan di luar mereda, digantikan rintik lembut di atap kaca taman. Aku mempekerjakan perawat demi perawat, tapi tak ada yang tahan. Mereka ketakutan, merasa aku keras, gila, menyimpan sesuatu. Ya, mungkin aku memang gila, karena tiap malam aku mendengar suara bayiku menangis. Aku dengar tangga itu berdetak kembali. Aku dengar jeritanku sendiri saat tubuhku menghantam lantai. Air matanya jatuh. Tapi kamu berbeda, Arman. Kamu tidak lari. Kamu diam. Kamu mendengarkan. Aku merasa seperti tenggelam dalam lautan perasaan yang dalam dan gelap. Aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi satu hal yang pasti, wanita ini bukan hanya janda lumpuh. Dia korban. Dia penyintas. Dan dia sedang mencari seseorang yang bisa menerima dirinya. Dengan semua lukanya, bukan hanya tubuhnya yang tak bisa berjalan. Kemudian ia berkata, Arman, bisakah kamu bantu aku melakukan satu hal? Aku mengangguk perlahan. Apa itu, Nyonya? Tolong, bantu aku menulis surat, untuk Jun. Untuk terakhir kalinya. Bukan untuk memintanya kembali. Tapi untuk melepaskan semua ini. Aku terdiam. Dan malam itu, kami menulis bersama. Kata demi kata. Air mata jatuh di tiap barisnya. Surat itu bukan dendam, tapi kelegaan. Sebuah pengakuan, penyesalan, dan sekaligus pengampunan. Jun, aku mencintaimu. Tapi kamu adalah badai dalam hidupku. Aku melepaskanmu hari ini, agar aku bisa mencintai diriku sendiri esok pagi. Saat kalimat terakhir ditulis, Nyonya, Meilin tersenyum kecil. Dan aku tahu, untuk pertama kalinya setelah 20 tahun, hatinya mulai sembuh. 3 bulan terasa seperti 3 tahun. Hari-hariku di rumah besar itu bukan sekadar rutinitas merawat seorang janda lumpuh, tapi perjalanan menyelami luka, trauma, dan cinta yang pernah menjadi indah, lalu hancur berkeping-keping. Selama 3 bulan, aku menyaksikan transformasi perlahan dari seorang wanita yang awalnya dingin dan tertutup, menjadi sosok yang mulai berbicara, tersenyum, bahkan tertawa, meski perlahan dan tidak setiap hari. Pagi itu, saat aku menyiapkan sarapan, Nyonya, Meilin duduk di dekat jendela seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Tirainya terbuka. Matahari masuk menerobos kaca jendela, memantulkan cahaya hangat ke lantai kayu yang biasa redup. Dia menatapku dan berkata, "Hari ini, kamu pulang, ya?" Aku mengangguk pelan. Hatiku sesak. Entah mengapa, sulit membayangkan meninggalkan rumah ini. Bukan karena kemewahannya, tapi karena semua perasaan yang sudah tertinggal di dalamnya. Rasa haru, iba, kagum, dan ikatan aneh antara aku dan wanita yang dulu terasa begitu jauh. Dia menyerahkan sebuah amplop putih yang cukup tebal. Ini sisa bayaranmu. Seperti yang dijanjikan. Bahkan lebih sedikit, karena kamu tinggal sampai akhir. Aku menerimanya dengan 2 tangan. Terima kasih, Nyonya. Tapi sebenarnya uang bukan alasan saya bertahan di sini. Dia tersenyum kecil, menatapku lama. Saya tahu. Karena itu kamu layak menerima lebih. Dia mengangkat tangan kirinya, lalu menunjuk arah meja kecil di samping kursi rodanya. Di sana ada sebuah dokumen, dibungkus rapi, bertuliskan, Surat Wasiat Meilin Yuana. Aku menatapnya, tidak mengerti. Beberapa properti kecil saya di desa perbatasan ini, dan tabungan yang tidak banyak, saya wariskan padamu, katanya tanpa ekspresi. Bukan karena kamu kasihan padaku, tapi karena kamu memperlakukanku seperti manusia. Aku menahan napas. Tapi, saya tak pantas. Tolong jangan tolak, potongnya pelan. Saya tidak punya anak. Tak ada keluarga yang peduli lagi. Dan aku ingin bagian kecil dari hidupku diteruskan oleh orang yang tahu bagaimana cara mendengar. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku berlutut di hadapannya. Terima kasih, Nyonya. Dia menatapku lembut. Bukan Nyonya. Panggil saja aku Meilin. Hari ini, aku bukan majikanmu lagi.
Aku hanya seorang perempuan tua yang hatinya telah kamu sembuhkan. Perpisahan itu berlangsung dalam senyap. Tak ada pelukan, tak ada ucapan dramatis. Hanya saling pandang. Hanya hati yang berbicara. Karena kata-kata terlalu sempit untuk menggambarkan rasa yang ada. Sopir yang sama mengantarku ke bandara. Dalam mobil, aku membuka amplop yang tadi diberikannya. Di dalamnya ada uang tunai, dokumen tabungan, dan secarik surat kecil bertuliskan tangannya sendiri. Jika suatu hari kamu kembali, dan rumah ini kosong, ketuk jendela, bukan pintu. Karena mungkin aku masih di sana, mendengarkan hujan, menunggu seseorang yang tahu rasanya kehilangan. Sesampainya di Indonesia, aku disambut oleh ibuku yang langsung memelukku erat, adikku yang kini mulai kuliah, dan suasana rumah yang meski sederhana, terasa lebih hangat dari apapun yang pernah kutinggali. Namun hati dan pikiranku masih tertinggal di sana, di Hong Kong, di rumah yang jendelanya dulu tertutup rapat, tapi kini telah terbuka perlahan, seperti hati seseorang yang akhirnya berani menatap kembali dunia. Hari-hari berlalu. Aku kembali bekerja di rumah sakit lokal. Tapi setiap malam, aku masih membuka buku catatanku, menulis ulang bagian-bagian kecil dari kisah Mei Lin. Bukan untuk dibagikan ke siapapun, tapi untuk mengingat bahwa dalam dunia ini, ada orang-orang yang terluka begitu dalam hingga mereka berhenti percaya pada siapapun. Sampai akhirnya datang satu orang yang mau duduk, diam, dan mendengarkan. 6 bulan setelah kepulanganku, aku menerima surat dari Hong Kong. Kertasnya elegan, tulisannya rapi. Tapi pengirimnya bukan Nyonya Mei Lin, melainkan seorang pengacara. Dengan berat hati kami informasikan bahwa klien kami, Ibu Mei Lin Yuana, telah meninggal dunia pada tanggal 12 bulan lalu karena komplikasi penyakit jantung. Beliau meninggalkan surat wasiat resmi yang menyebut nama Anda sebagai satu-satunya pewaris legal dari properti dan rekening pribadi miliknya. Tanganku gemetar. Aku membaca surat itu berkali-kali, lalu menangis. Aku merasa kehilangan sosok yang bahkan bukan keluargaku. Tapi aku mencintainya, dengan cara yang paling manusiawi, karena aku mengerti sakitnya. Beberapa minggu kemudian, aku kembali ke Hong Kong. Tapi kali ini bukan sebagai perawat. Aku berdiri di depan rumah besar itu, yang kini tidak lagi tampak suram. Tirainya terbuka. Rumputnya dipotong rapi. Seolah rumah itu tahu bahwa pemiliknya telah damai, dan kini menantikan babak baru. Aku masuk ke dalam. Semua benda tetap pada tempatnya. Perpustakaan kecil itu masih menyimpan buku-buku kuno, meja ruang tengah masih menghadap jendela. Dan di atas meja kecil, ada satu bingkai foto baru. Foto itu, fotoku dan dirinya. Diambil secara diam-diam oleh sopir pada hari terakhir sebelum aku pulang. Di balik bingkai itu, ada tulisan kecil yang membuatku terisak. Terima kasih sudah tidak menyerah padaku, Mei Lin. Aku tinggal di rumah itu selama beberapa bulan. Bukan untuk hidup mewah, bukan untuk menikmati warisan, tapi untuk menjaga kenangan. Untuk memastikan bahwa cinta, meski telah dikhianati, dipatahkan, dilumpuhkan, tetap bisa pulih, jika diberi waktu dan didengarkan. Dan kini, saat hujan turun membasahi taman, aku duduk di kursi roda milik almarhumah, menatap langit dengan hati lapang, membiarkan rintiknya menari di kulitku. Bukan lagi sebagai perawat, tapi sebagai saksi terakhir dari kisah cinta, luka, dan keikhlasan seorang wanita bernama Mei Lin.